Ya everybody, balik lagi ada Mr. Wataten everybody. Apa kabar Pak? Sehat. Bapak sehat kan? Alhamdulillah. Eh, Nama Bapak itu memang Wataten? enggak, namaku Haji. Ada Haji ya dia? Ada Haji, emang Haji. Emang Haji apa udah Haji? Eh, Emang ada Hajinya karena mau tahu nggak bos? Kenapa alasannya kenapa ada Hajinya? Jadi ada Haji itu karena pas aku lahir, nenek aku pulang haji. Oh, pas dia pulang haji nenekmu, kau lahir Dia lah. lahir, kasih nama Haji. Haji Wataten. Enggak, Haji Muasa. Oh, Haji Wataten Muasa. tuh cuman Wataten nama panggung ya. biar nama panggung aja, biar asik aja gitu. Wataten itu ada panjangan? Wataten panjangnya. Enggak ada. Nggak ada sih bos. Itu buatan sendiri apa karena orang manggil Wataten gitu? Kayak aku kan Boki Iya. karena orang manggil aku dulu Boki, bukan aku yang buat. Kalau aku karena gini, karena ada nonton anime kan. Oh, Bapak suka anime? Gak suka sebenarnya sih, cuman karena tonton aja gitu, terus suka judulnya, aku buat di game. Oke. Sama aku, terus teman-teman di game tuh manggil Pak Taten gitu kan, Taten, terus lama-lama kalau pas di graffiti nama asli dulu kan, Iya. kayak nama Haji, cuman kayak aneh rasa pakai nama Haji, karena teman-teman yang lain tuh pakai nama panggung lah gitu kan. Jadi kayak pikiran nih, kayaknya Wataten ini boleh dia dipakai gitu. Nama panggung ya. Iya benar. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari tahun berapa tuh Pak Wataten, Pak? Tahun berapa? 2023 kayaknya. Habis Covid. Habis Covid ya. Mulai baru-baru main graffiti sama pemerintah lah. Jadi guys, Wataten ini kan mural, gambar. Pokoknya yang berbincang dengan gambar tuh ahlinya lah di Medan gitu lah. Oh, iya. Kalau aku boleh tahu, menggambar itu memang suka dari kecil apa gimana, Pak? Dari kecil aku suka gambar tuh, cuma coret-coret gitu kan. Kayak dulu kena main GTA ya, PS2. Oh, yang ada misi main pilot itu bukan? Enggak, dulu aku suka karakter-karakternya, jadi aku gambarin kertas. Oh, ada di GTA kan misi yang Iya, itu mural. ada, itu juga dari referensi juga. Di keluarga ada yang bisa gambar juga Pak, selain Bapak? Keluarga, papaku bilang atau aku sih, tapi ada juga sepupu aku yang gambar juga, perempuan gitu. Dan tapi ini papaku tuh sama keluarga aku yang lain tuh punya jiwa seni juga, tapi nggak digambar. Nah, Tapi ada seninya lah ya. Seninya. Berarti keluarga seni ya. alhamdulillahnya ya. Seninya itu kemana Pak? Musik? Kalau papaku tuh dia pernah ngelatih teater, terus main musik juga, tapi kayak musik Melayu. Oh, Kakak aku tari dua-duanya, sama satu lagi yang kakak nomor 2 tuh main piano. oke. Kalau mama aku tari, ada aku fotografi. Tapi di samping menggambar atau mural tuh ada seni yang bisa Bapak lagi selain itu? Gak ada. Nggak ada. Atau main alat musik gitu? Main alat musik gitar apa lah, nih? gitar basic gitar. Gitar gesek nggak pandai juga, nggak pandai. Main gitar kan cuma pernah coba tuh, tapi karena aku suka, maksudnya aku tuh benci, tangan aku tuh sakit. Maksudnya kayak Karena awal-awal sakit ya, karena Iya. ada senar tekan-tekan. iya itu dia, karena semua aku kayak apapun tuh buku sakit tuh kayak aku tuh terganggu gitu. Nyanyi bisa ya? Nggak bisa juga. Nyanyi di kamar mandi. Nggak bisa juga, nggak pede soalnya. Maksudnya kayak aku tahu suara aku ngomong aja jelek gitu loh. Jadi kalau nyanyi itu kayak emang nggak bisa, emang nggak ada bakat banget itu. Oke lah, kita bahas ke mural gambar. Iya. Aku pengen tahu nih, kalau gambar itu di dinding sama di kertas sama nggak? Atau lebih susah mana? Pasti dinding kayak gini. Di dinding mungkin ke awal-awal susah sih, cuman aku lebih enjoy di dinding sekarang daripada kertas. Mungkin karena semakin besar aku gambar, jadi kayak lebih nikmat sekarang, kayak media lebih besar, lebih nikmat lagi, lebih puas. Terinspirasi graffiti mural itu dari siapa? Kalau aku ini kan buat proyek kan terinspirasi dari artis A, B. Kalau Bapak siapa gitu? Ada nggak artis mural atau Atas mural referensi aku ya, maksudnya inspirasi ya. inspirasi lah. Itu mungkin dari abang-abang graffiti di Medan sih, kayak nengok mereka gambar tuh, kayak mereka nawarin cobain Oh, dari luar negeri gitu nggak ada? luar negeri ada banyak, tapi kayak Satu dua lah coba sebut siapa luar gitu. negeri kayak ini apa, kayak ada siapa lagi namanya, aku lupa lagi namanya, siapa ya namanya, Cowok cowok udah bapak gitu banget. Terus ke Indonesia banyak masih juga, aktif juga dia. masih aktif banget tuh dia. Kalau di Indonesia Indonesia banyak kayak Yopes, Ersvan gitu.
aku kan kurang paham nih gambar Iya, kan, jadi ya aku banyak tanya lah. Iya, iya. Terus graffiti, aku tahu ya Iya. waktu abang-abangan graffiti kenal juga lah Iya, kau kan. kenal ya, ya, ya. Menggambar pakai pilox kan, Iya, benar pilot. ada yang pakai kuas juga ya. Ada pakai kuas Itu beberapa bukan kuas. mural kan. Sebenarnya kalau aku bilang mural sama graffiti itu hampir sama di era modern ini gitu loh. Mungkin kalau orang dulu kan graffiti itu mainnya font, sekarang tuh kayak udah mencangkup gitu. Tapi ada beberapa yang abang-abang ngomong kalau graffiti itu yang penting main spray dan pakai kuas gitu. Ada yang ngomong gitu. Seperti itu pilox. Iya, spray itu pilok, pakai spray, nggak menggunakan brush. Misalnya nggak menggunakan kuas gitu loh. Yang bikin mural itu ya kuas. Sebenarnya dua-duanya sama, masih nggak bisa dijelasin perbedaan graffiti sama mural mural itu loh. Terus yang aku tahu juga kalau pilox itu kan ada pentilnya tuh kan, yang Ya, apa tuh, ya, apa sih capsnya, namanya? caps. Capsnya itu kan beraneka macam kan, Ya, benar-benar. cara dia keluarnya gitu kan. Ya, ya, kecil besarnya. Bapak punya berapa? Ada 100. 100 lebih sih, cuman banyak mampetnya. Itu maksudnya dia ada berapa jenis sih Pak? Ada yang dari kayak dia kayak level 1, level 2 gitu, jadi kayak semakin besar levelnya semakin besar keluarnya. Ada yang Kalau yang kita beli di panglong-panglong itu apa? itu udah bawaan standar, namanya standar caps. Cuma aku biasanya pakai gambar pakai standar caps, maksudnya karena aku tuh orangnya gambar nggak sabaran ya bang ya. Jadi aku tuh caps bawaan, nggak dan ganti-ganti, karena emang lebih suka aja gitu pakai caps standar gitu. Kalau gambar itu abstrak atau gimana Pak? Aku gambar di karakter bang. Kalau abstrak ya, aku nyentuh abstrak itu kayak mungkin aku belum sampai ya di level itu, maksudnya belum mengerti. Abstrak itu susah ya? Bilang susah, mungkin susah ya, karena kan ada standar sendiri di abstrak itu, kayak harus kau tuh harus gimana, harus ngerti kedalaman di gambar itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar coret-coret style kayak gini. Contohnya kita bilang nih kayak sebut namanya Alip John nih kan. Ya, Alip Aku John. styleku Alip John, nggak bisa gitu loh. Alip John ini abstrak deh. Ya Gambarnya. itu lah ekspresionisme ya, bisa dibilang ya, kayak berbau-berbau, nggak terlalu realis gitu lah kan, kayak berbau-bau warna lah gitu kan. Ya nggak bisa kita bilang kayak gitu juga, nggak bisa kita langsung main abstrak, karena kan kita ada level juga belajar gitu loh. Makanya ada kuliah seni itu, ya itu bang, maksudnya kayak kita nggak bisa langsung kayak aku main abstrak, nggak bisa. Kita tuh ada belajarnya juga yang lain gitu. Jadi boleh cerita nih kan? Boleh. Jadi waktu aku dulu sempat kuliah di Jogja. Jadi ada nggak abang-abangan sih, sekelas, cuman dia udah master lah, bisa bilang jago lah. Nah itu namanya Onar Bermano, itu lagi viral-viralnya dia sekarang. Jadi dia pernah bilang sama aku, abstrak itu level tertinggi di dalam gambar. Gitu. Realis itu dasar. Abstrak paling nomor 1 ya paling. Iya, tapi di badan itu bang, realis itu dianggap level tertinggi bang. Malah abstrak yang bawah. Abstrak bawah, iya, karena sekian orang-orang menganggap abstrak ini cuma receh, cuma coret aja gitu. Realis itu susah. Padahal sebenarnya ya, kayak contoh seniman dulu tuh, kenapa gambar seniman sekarang yang tua-tua tuh kenapa sekarang gambarnya abstrak. Mereka tuh ngalamin evolusi Ya, kayak betul. dari realis sampai mereka tuh bosan sampai mereka tuh udah main jiwa ekspresi, udah main aku cuma mau gambar kesenangan aku aja gitu. Nah itu yang belum aku capai, makanya aku belum berani nih kayak abstrak, aku belum ngerti poin-poinnya. Tapi lagi belajar. Pengen coba, cuman mungkin belum pede ya guys, belum pede guys. Jadi Bapak bilang di karakter ya. Berarti Di Bapak karakter. gambar orang gitu. Gambar orang, tapi nggak orang-orang kali, aku tambah-tambahin style aku. Misal ada orang di depan nih, Iya. Bapak gambar bisa? Bisa Pakai pensil gitu. bisa dong, karena aku jago. Iya. Enggak, canda. Dari selama Bapak gambar, Heeh. yang paling Bapak suka itu gambar apa? Paling aku suka gambar, aku Tiga gambar. tiga gambar ya. Atau aku suka gambar perempuan, jelasin nggak? Boleh. Jelasin ya, panjang ya. Kenapa aku gambar perempuan? Jadi ada beberapa seniman jelasin, dia bilang perempuan itu mewah, perempuan itu indah, perempuan itu rumit, dan perempuan itu susah ditebak dan harus dimengerti. Itu kenapa aku suka perempuan. Dan terus perempuannya lebih estetik daripada pria. Karena kaki ini jujur aja, kaki ini ngebosanin ya bang ya. Bajingan juga. Kan kaki itu ngebosanin, dari segala gaya aja kaki kalah gitu. Dari contoh nih kayak outfit, kayak rata-rata kayak
gala itu kan rata-rata Ya, ya. perempuan outfitnya lebih Ya, ya. lebih susah ditebak ya daripada laki-laki ya. Laki-laki mentok-mentok di jas ya. Ya, Nah betul. itu laki-laki tuh kayak rasa aku ya kayak nggak ada estetiknya. Kalau perempuan digambar gimana pun tuh kayak indah aja gitu bang, dari rambut, mata. Kayak aku kan biasa tuh gambar tuh kan hidungnya agak warna merahan gitu kan. Kan perempuan kan cantik gitu, buat hidung merah-merah gitu kan. Laki-laki kayak boti, Ya, ya kayak boti boti. jadinya. Tapi kalau gambar gitu harus ada contoh, kayak kita ngambil gambar Nah, dari suatu template gitu, baru digambar, atau kayak dari kotak aja langsung gambar gitu. bisa dari otak. Cuman aku mungkin mau coba profesional, jadi aku cari gambar di Pinterest aja gitu. Tapi ya tetap aku desain lagi, Oh, pakai style sendiri. style sendiri aku desain lagi. Aku tambah ornamen lah gitu, biar supaya lebih fun. Tuh perempuan bang. Kedua aku suka bermain di warna ya, kayak abstrak juga, tapi lebih kayak kubisme gitu, kayak kotak-kotak lingkaran. Ah, Tapi menggunakan warna tuh, warnanya kayak warna-warna cerah lah gitu. Karena gambar aku tuh warna cerah, aku suka aja gitu kayak magenta, warna pink, ungu. Terus yang ketiga tuh bang, aku tuh suka gambar ini sih, kayak apa ya bilangkannya, kayak benda-benda kayak kaleng gitu atau gimana ya, kayak berbau besi gitu lah. ah, ah. Aku suka tuh. Maksudnya kalengnya itu yang dicat atau Enggak, maksudnya gambar kaleng? gambar kaleng kayak Oh, kayak cahaya-cahaya kaleng gitu loh bang, kayak besi-besi itu kayak, ah. itu kan rumit tuh. Jadi sebenarnya bang, aku tuh suka gambar yang rumit bang. Aku tanya lah kenapa. Kenapa? Ya, ya, ya. Iya. Kenapa suka yang rumit? Ini bang, nah buat teman-teman nih kan yang mau tahu, yang pengen gambar tuh kan, maksudnya kok gambar aku dia mentok-mentok aja tuh kan, ini nih, coba deh gambar yang susah gitu lah, yang kita merasa kayak aku nggak bisa gambar ini deh. Ya. Itu aku sering kayak gitu bang, jadi setiap gambar tuh aku challenge diriku sendiri, kayak ini gampang nih, ah nggak usah lah, coba gambar ini kayak susah nih, terus coba gambar lebih expert lah gitu. Jadi tantangan buat kita ya. Tantangan, jadi sebenarnya bang, guru yang paling ngaruh ini adalah pengalaman kita sih bang. Hasil latihan kita tuh bang berpengaruh kali sama hasil kita terus ke depannya gitu loh. Kenapa kita gambar itu aja udah mentok, Stuck ya. start. Itulah kenapa tadi kan aku bilang kan, mungkin yang tua-tua tuh kenapa gambarnya abstrak, mereka udah sampai semuanya. Jadi Mereka kita stuck di abstrak aja. iya, mereka udah bosan sama macam, jadi mereka cuma pengen ekspresi mereka tertuangkan aja di kanvas gitu. Kayak Mas Adi ya. Tahu Mas Adi yang di ini yang di net dulu, yang dia hobi Iya, gambar ya. Adi Nugroho. Enggak, Bukan. si lupa Nggak pokoknya tahu, ada dua Bang. tetangga masa gitu. Oh gitu. Oh iya iya tuh. Mas Adi tuh Iya dia di. suka gambar tuh di kanvas kan. Iya iya benar-benar. Yang karya nggak laku ya. Iya. Yang laku yang murah ya. Iya. Iya. Yang kerja bininya ya. Iya. Tapi boleh di Instagram ada akun gambreng, apa namanya? Akun Iya gambreng iya gitu. gambar ya Itu gambar. komunitas ya. Komunitas aku. Jelasin lah komunitas tuh. Jadi gambarnya tuh kan guys. Jadi aku tuh buatnya dari tahun 2017 bang. Aku tamat SMA, aku kuliah di Jogja. Jadi aku Apa hal yang ngebuat abang buat komunitas akun gambreng itu, apa? Maksudnya karena apa gitu? oh motivasinya. Nah tuh, jadi ada alasan sih. Jadi pas aku kumpul sama teman-teman tuh kan, kami kumpul nih. Nah aku sebelumnya sama teman-teman itu ngeposting di Instagram bang. Dulu kan Instagram kan belum ada story ya, masih postingan aja ya, iseng kan kayak buat ayo kumpul gambar-gambar gitu. Dulu masih di MW di McD kami kumpul. Ternyata Belum dirubuhi ya, belum gitu belum ya? belum bang, masih teman-teman aja, masih belum ini ya, Belum dirubuhi ya? belum 2017 Ya. ya, masih beda. Jadi aku kira tuh ternyata 3 orang doang bang teman-teman aku, ternyata banyak sampai 15 orang. Dari yang aku tengok mereka tuh kenapa ikut, mereka bilang iya bang aku bingung mau les gambar di mana, aku mau les tapi kayak orang tua nggak ngizinin gitu loh. Terus kayak mungkin orang tua dulu ya, mungkin ya kayak nganggap seni ini apa, Ya betul. mau Itu jadi betul. apa gitu, mau jadi apa dari kalau sini, seni ya, ini gitu, ya. apa di Medan ya. Sama kayak aku kuliah di Jogja di ISI itu kan, kayak kau kuliah seni tamat mau jadi apa gitu, mending kau ambil hukum aja atau Ya, ambil ya, tansi ya. kau kerja di bank Lama-lama gitu. gitu dia orang tua, Ah. orang tua. Tapi Berarti aku sorry, akun gambreng itu berarti wadah lah ya. wadah. Wadah untuk orang yang pengen bisa gambar. Iya, jadi kan gini kan, terus kayak data yang ngalamin anak-anak ini ternyata sama kayak kelamin, dan teman-teman aku juga ada ngalamin itu. Jadi kayak oh iya ya, kenapa aku nggak buat wadah komunitas buat belajar gambar, tapi nggak perlu kau bayar, nggak perlu bayar guru les. Jadi kalau orang kamu nggak izinin, kau punya hobi yang kau kau mau kombinatin, mau kau seriusin atau mau kau coba lagi gitu, kayaknya kami cocok banget ini gitu.
Nah aku buat terus-terusan tambah rame, terus dikenal banyak orang ya, jadi sering di event-event bikin meet up gitu, kayak kafe-kafe baru opening bikin pameran, kami sering tuh ngisi. Berarti bapak sendiri akun gambreng yang megang atau Ya ada kawan juga? aku sendiri sendiri Kenapa namanya gambreng? gambar Gambar gitu. gambar bareng. Gambar bareng. Iya, gambar bareng. Jadi kalian yang mau gambar Bareng. tapi nggak perlu bayar atau penting atau apa bisa follow akunnya gambreng Ya, punya gambar ID. Mas Haji Wataten. Eh, tapi sekarang udah bayar. Oh sekarang udah bayar. Nah, Jadi sekarang udah bayar. Sekarang udah bayar. Ya, canda guys, canda guys. Kalau mau bayar boleh. Boleh. Bisiin aja. Iya, Americano aja. Nah, canda lah guys. Tapi selama bapak gambar di acara event atau gambar, kadang kan kalau orang mural nih lagi suntuk nyari dinding gitu enggak? Iya, itu betul. Itu betul. Itu betul. Iya, betul. Tapi sekarang boleh sembarang dinding di mural kan enggak kan? Enggak sih, sekarang kayak mungkin ya udah izin ya sekarang ya. Apa gini Medan ya, premannya banyak ya. Kayak kita gambar ilegal aja gitu, kayak mereka datang tuh bang. Mereka ini siapa? Preman-preman tuh bang, ormas-ormas tuh datang Minta uang gitu, uang keamanan kata gitu. Bang gitu aku udah amanin kan. Iya. Yang ngamanin kita polisi. Tapi aku nengok pernah banyak mural tuh di daerah Gugur. Ah ya, gugur ya. Pernah gambar situ? Pernah. Ya ada gambar aku di situ. Ada gambarmu situ? Ada dong. Tuh tadi aja yang muka cewek yang kepala 3 tuh bang. Itu gambarmu. Iya, pokoknya gambar cewek ada warna-warna Tapi pink. sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada ya? Masih. Kalau yang di dekat Carrefour ada juga tuh. Carrefour ada. Gambarmu ada juga? Ada cewek juga. Wah, terus ini bang, kalau mau tahu gambar aku tuh yang matanya banyak ya bang. Yang nggak cewek matanya banyak, kayak 4 gitu matanya. Berarti pengen punya istri 4 ya, Bang ya? Enggak sih. Enggak ya? Yang ada cerita juga bang. Enggak ya? Nah, tuh lah. Jadi kenapa? Hah? Lanjut dulu. Iya, jadi kenapa matanya 4 itu bang? Jadi gini, aku ngejelasin kayak karena aku nih nggak perlu maksudnya nggak perlu kau artiin banyak arah gitu, maksudnya satu arah gitu kok. Itu kau bisa nikmati aja gitu, kayak banyak perspektif artinya. Maksudnya mata banyak tuh tandanya banyak pandangan, sudut pandang. Jadi kau bukan mata najwa ya? bukan, mata aja beda. Itu agak elit ya. Nah, jadi banyak pandangan yang kau bisa lihat dari karyaku tanpa kau harus artiin itu apa gitu, nikmatin aja gitu. Pengertian gambarnya ya? Iya gitu. Berarti setiap yang bapak gambar ada artinya ya? Ada artinya sebenarnya, ya ada arti kali sih bang, cuman kayak aku coba pengen karena aku nikmatin orang itu aja. Betul. Karena buat apa kita gambar tuh ngilangin stres, masa orang nikmatin karena kita Sama stres. kayak musik ya kan? Iya, harus mikirinnya apa gitu loh, ngapain gitu. Tapi teknik menggambar tuh kalau misalnya mural, ada nggak misalnya teknik yang harus kita buat dulu gitu? Kayak warna dasar, kayak apa, kayak Oh ada. Jadi kalau misalnya ya, kalau di graffiti aku tuh jadi aku tuh biasanya tuh ngedasarin warna kulitnya dulu bang. Contohnya aku blok dulu tuh semua warna kulitnya. Contoh kan kulit itu dasarnya coklat ya, coklat inilah tanah lah gitu, coklat tanah. Terus aku habis itu udah aku kasih cahaya, aku gelap-gelapin, aku detail-detailin tuh biar supaya apa, biar supaya warna gelap cahayanya tuh bisa merata, misalnya lebih dapat lah tuh feelnya. Itu bang. Terus juga proporsinya juga diperhatiin juga biar supaya miripnya jadi. Terus kalau gambar tuh intinya proporsi itu dilihat sih guys, dilihat. Jadi karena kemiripan gambar orang itu di proporsi, jadi kalau proporsinya pas, kemiripan itu bakal lebih pas gitu. Betul. Tuh ilmu dari aku tuh. Jadi bapak misalnya ada orang minta tahu ajarin aku gambar dong gitu, ada juga? Ada banyak ya? sampai sekarang masih ada gitu loh. Masih ada ya? Ada di kampus. Anak kecil ada nggak? Ada di gambreng itu bang. Setiap bulan tuh ada aja ibu ngecat itu bang, nge-DM bang. Ya, Kayak saya pengen nih. iya, kayak sampai les privat. Tapi aku nggak terima les privat bang. Karena mungkin nggak sempat waktunya juga ya. Udah gitu kan kayak aku masih kayak bagi waktu ya, namanya masih ngepang ya, masih street ya. Homeless. Udah coba kan bang. Homeless boleh. Ya masih Tapi homeless lah. mamanya itu ngechat anaknya kayak pengen murah kan, bukan kayak dia curhat suamiku kayak gini, bukan ya? Enggak. Belum ada kayak gitu ya? Belum ada. ya? Aku belum langsung bang. Belum ya? Apa nih nggak jelas gitu. Tapi kalau gambar nggak cuma di kanvas atau di dinding, di baju bisa nggak? Bisa di baju. Itu beda tinta lagi.
beda cat. Itu pakai cat kuas aku banyakan. Kalau pakai kaleng beberapa doang kayak background atau cahaya-cahayanya aja. Cuman itu beda warna lagi, itu beda cat lagi sih bang. Maksudnya catnya cat khusus. pakai khusus untuk baju, Untuk baju, untuk untuk kain. ya. Itu bisa berapa lama tahan? Tergantung sih bang. Kalau kalau rendam di deterjen Tapi kalau di mesin cuci gitu aja nggak hilang. nggak hilang. Aman, maksudnya emang untuk bahan itu pokoknya. Jadi bagus lah hasilnya gitu. Tapi kalau untuk bahas fee boleh nggak? Boleh. Kalau untuk fee terbesar yang pernah didapat berapa sih pak? Itu besar aku sampai masih 2 digit sih bang. Kayak belum sebut nominalnya. Boleh. Masih kayak sampai kayak 18 juta doang sih. Itu paling besar tuh. Paling besar tuh. Itu kerjain bareng tim apa sendiri? Aku sendiri. Proyekan. Proyekan pribadi sih. Proyekan ini rumah makan Padang terkenal di Medan sih. Nggak boleh tahu apa? Singkatannya G aja lah, masa sebut mereknya. Oh, belakangnya A. Iya, burung. burung. Nah, iya. Oh, daerah mana tuh pak? Daerah SM Raja. Sebenarnya punya usaha ini bang, buka warkop Aceh bang. Oh, di warkopnya Bapak Warkopnya, Murah. iya. Terus kan aku tahu nih kan orang berduit nih kan. Bulan pelajar rekan aku yang kelasnya lah gitu kan, yang enggak yang untuk rekan biasa gitu. Gambar gede pak. Gambar gede-gede banget bang. Semana tuh kira-kira? Kumpul lah kayak kalau misalnya kumpulan semua gambar tuh 20 meter kali 20 meter sih bisa dibilang. Ngerjainnya berapa hari? Aku ngerjakannya dan dia minta 2 hari, aku tuh 2 hari nggak tidur, jadi aku mahalin jadinya. Gara-gara minta cepet ya. Iya, dan dia nggak ada langsung nego-nego, langsung transfer bang. Orang Aceh. Orang Medan dia bang, Oh, orang Tasbi, Muslim. muslim, langsung transfer bang sama dia bang. Nggak lama-lama, Nggak pakai DP. nggak kayak DP, Nggak kayak yang lain ya. nggak lain, Nggak kayak udah yang DP lain ya. korting lagi kan, Iya. revisi banyak lagi. Ini enggak, dia bebasin cuman, udah bang bebas aja idenya bang, yang penting nggak 18 plus lah dia bilang gitu. Pokoknya berbau-bau warkop lah dia bilang gitu. Berarti hidungnya udah peka sama bau pilek ya? Mungkin lah kayaknya. Udah sampai bau pilek sih gitu ya. Iya, udah tahu. Tapi kalau harus pakai masker gitu nggak sih tuh kalau gambar? Nah jadi kan bang, nah ini nggak cerita sih. Jadi kayak aku sama abang-abang nih kan bang, kita gambar di indoor nih bang. Itu kan abu-abu kalian itu kan warna-warna kan itu kan pakai ini ya thinner ya, gas ya. Iya. Itu kan berapa serbu itu jatuh ke bawah lantai kan. Itu banyak tuh bang. Jadi kami tuh ngomong tuh kayak abang-abangan kan kayak ini Ji, ini nggak sih yang masuk paru-paru kita? Itu banyak banget bang. Sapu tuh bisa segini tuh debunya tuh. Gitu. Debu cat itu. Jadi kayak kami mikir kayak nampak sepele bang, kami kayak nggak perlu pakai masker gitu loh. Tapi ternyata di situ kami perlu masker graffiti. Tapi ada yang pernah sakit? Kawan atau Kawan belum ada sih, tapi aku pernah ngalamin kayak udah mulai oyong aja gitu. Kayak pernah tuh kena gambar indoor ya, udah ngebul banget tuh. Dan aku pandai-pandai pakai masker. tapi kalau untuk sekarang pakai masker? Untuk kalau indoor aku pakai masker. Maskernya masker yang untuk COVID itu bisa? Bisa. Yang penting nggak masuk ke hidungmu aja sih gitu. Oh. Masih bisa lah. Kalau masker muka beda ya? Beda. Iya. Ngapain? Untuk kali hitam jadi warna jadinya. Iya. Kalau soal graffiti di Medan untuk graffiti masih aktif ya? Ibadah untuk graffiti aktif banget sih di Medan sih, tapi nggak seaktif di Jawa sana bang. Oh, Jawa aktif kali ya? Jawa sana pecah sih. Tiap tahun tuh ada aja acara yang gede-gedenya. Kalau di Medan kan support dari pemerintah kan. Paling kalau setelah kita teman-teman di acara graffiti, ya itu bang kita undang-undang itu nggak kalah rame yang Aku datang. pernah ada nih Instagram kalau eventnya si Pak Bobi. Iya, Pak Apa Bobi. namanya Medan apa? Medan Street Art. Medan Street Art. Medan Street ada ya? Itu Iya. masih aktif tuh? Aktifnya sampai sekarang pun kurang tahu ya bang. Karena belum ada aktif lagi ya sekarang ya. Karena Rencananya masih gantung ya? iya. Enggak ya? Eh, Karena aku dapat pendengaran aja sih. eh, Karena sampai ada orang bule juga aku tengok. Iya orang bule kan. Ya orang bule bayar tuh bang. Iya ya? Apa saya anda dibayar nggak? Enggak sih kayaknya. TTA. Ya TTA. Anda juga ikut juga kemarin ke Ikut dong mas. Ikut ya. Masih lah ikut. Sebenarnya kalau aku sih bang di awal-awal ya aku nggak penting sih dibayar apa enggaknya. Karena aku untuk di awal ya. ikut aja sama bareng-bareng orang Jakarta, orang Jawa-Jawa sana, terus orang-orang luar negeri gambar tuh udah bayaran simpel banget sih bang rasaku. Itu
Terus aku ada pernah dengar juga kayak graffiti di orang yang gambar mata, tau nggak? Itu kata identik itu punya itu muralnya orang Jawa katanya. Ada deh gambar mata satu gitu. Tahu nggak sih? Yang bunga ya. Tahu bunga apa nggak tahu? Tahu bang, banyak mata cuman. Matanya dia cuma satu biji deh. Sering ada banyak tuh di jalanan. Oh itu bukan mata sih, lebih kayak bunga sih bang. Itu bujangan urban ya, itu udah legend banget tuh bang. Oh iya. Parah tuh, udah betul apa banget dia orang Orang Jawa memang. di Jawa sana ya. Dan di Indonesia udah banyak gambarnya di Indonesia. Kayak semua orang kayak hampir kebanyakan yang gambar Udah tua? tahu lah. Udah tua lu, udah beberapa. Legend kan soalnya. Kalau legend kan mungkin anak muda. Iya 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 iya. Betul 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 betul. Betul kan? Tapi aku tengok graffiti dia bisa masuk dengan genre musik hip hop ya. Gila ya. Iya masuk juga bang, masuk kali pun malah. Tapi aku nggak tahu ya kenapa ya. Sampai sekarang aku belum ngulik ya kenapa. Tapi untuk dari lifestyle sih hampir sama ya bang. Mungkin kena street ya, Street ya. jalanan ya. Jadi kayak sama kayak skateboard ya, kayak nggak ada hubungannya gitu kan. Tapi kena street ya. Karena skateboard kan olahraga jalanan ya. Ya. Mungkin itu sih ya. Mungkin itu hubungannya sih. Mungkin ada dari akunya. Dari mungkin sama-sama di jalan, berkawan gitu. Kalau cita-cita atau target pengen kolaborasi sama siapa? Kolaborasi sama siapa? Sama bang udah nih kan. Udah. Udah. Iya, siapa ya bang ya? Mungkin pengen aku sih sama artis luar negeri, tapi mainnya di Jawa gitu. Kayak BT of Style ya, itu acara internasional graffiti. Tapi nggak mungkin aku bisa ikut, masalah itu jago-jago banget yang gambar. Battle graffiti ada nggak? Ada battle graffiti, Ada? battle kayak tagging-taggingan gitu loh. Kayak contoh nih kemarin tuh ada abang-abangan bikin battle graffiti tapi tagging, tapi mata ditutup tuh. Adanya kayak kaleng atau alat gambar gitu, cuma atau kaos itu sih bang. Hadiahnya uang tunai? Ya itu tadi hadiahnya kaos, Oh gitu ya. eh, Berupa kaleng berupa gitu. produk gitu ya. Produk jarang uang. Tadi ada dapat eh, suatu kayak collab sama Pilox gitu kayak kalau kita mau gambar udah dijatain nih Piloxnya. Oh ada kemarin tuh dari Diton King tuh Sempat. sempat. Jadi bang Diton King itu setiap tahun tuh bikin acara ulang tahunan Diton King tuh kayak King Royal Pride namanya. Jadi mereka tuh bagiin kaleng tuh ke seluruh Indonesia. Nah, gambarnya tuh diterima, terus nanti dibagi bapak kaleng, dibagi bapak kaleng kayak 8 atau 15 gitu untuk satu orang. Oh gitu. Ya tuh. Satu kaleng tuh bisa misalkan beda-beda nih kan warnanya Ya, kan. Bapak biasa menggunakan warna apa aja? Yang paling pasti. paling pasti magenta, warna skin tone ya, warna kulit. Itu sih magenta Magenta magenta. itu apa? Magenta Yang aku tahu tuh magenta itu tempat merah. magang sih, magang kerja sih. Enggak lah bang. Ya, Jadi ya. merah keping-pingan bang, tapi pertengahan bang, agak-agak biru. Gimana warnanya bang? Abang pernah nengok gambar aku nggak ada warna merah-merah kok ungu-unguan gitu loh. Oh gitu lah warnanya. Warna magenta. Warna sok. Warna nggak sop-sop aja sih bang, warna terang. Nggak sop dia, kalau sop kan ke pink. Ini tengah dia. Kayak kebiru-biruan tapi merah. Ya, ya, ya. Tapi berarti Bapak udah hafal lah ya kalau misalnya warna ini dicampur warna ini jadi apa? Udah. Itu udah hafal mati Udah, ya. itu bapak mati banget lah. Karena kerjaan kan, campur warna. Kalau aku tes bisa ya. Bisa dong. Kalau warna putih dicampur warna merah jadi warna apa? Putih sampai merah jadi pink bang. Oh bisa. Nah, Jadi masih ada alasannya kan? Sebenarnya lebih ke warna pastel sih. Jadi apapun warna yang kasih warna putih itu pasti jadi warna pastel. Pastel tuh warna yang warna lembut gitu loh. Biasanya kayak nggak warna yang cerah. Ya, ya, ya. Kalau dua lagi ya bukan sih Iya, ya. iya. Ungu sama biru. Ungu sama biru warnanya jadi apa ya warnanya? Batara blue warnanya. Jadi warnanya tuh kayak ungu agak ke biru-biru, jadi kayak lebih dominan birunya, agak gelap lah gitu. Lebih dominan ke biru. Lebih dominan ke biru. Karena kan merah sama biru tuh kan ungu tuh campuran merah sama biru. Kalau kita kasih biru lebih ke biru dia. Kuning sama pink. Kuning sama pink warnanya coklat bang, skin tone. Skin tone ya. Iya itu biasa warna yang aku pakai buat warna kulit. Kulit karakter. Iya karakter. Kucing boleh nggak di mural? Boleh bang. Tapi Kucing ntar boleh. mati pula lagi. Tapi aku nengok ada loh di media sosial. Nah, Kucing di chat. cat. Kucing dicat bang. Ya. Ada warna yang warna Iya. pink gitu. Itu buat warna kulit hewan ya? Iya gue tahu. Iya sih pasti ada ya, mungkin ada ya.
Cuma aku nggak baru tahu nih, baru tahu. Soalnya kan pilek itu kan ke kulit bahaya bang. Oh iya. Untuk sensitif itu bisa Itu bahaya. manusia silver tuh Itu itu pilox. itu yang udah gila bang. Itu pilox. Enggak bang, itu cat ini loh bang, cat besi itu bang. Karena silver itu kan warnanya putih loh bang. Itu kayak ke kulit tuh bisa pedas bang. Panas deh ya. Kena matahari itu panas sekali loh bang. Makanya aku heran sama nasi silver tuh. Itu kayak mana tuh? Itu sakit banget loh tuh rasanya. Abang pernah coba ini nggak sih? Kena cat abang itu waktu kena matahari itu. Itu kayak kulit abang tuh kayak abang tuh kena ini kita makan cabai pedas. Nah, Itu kan sakit kan kalau Iya. kena serangan kan. Kayak gitu bang, tapi ini lebih sakit lagi bang. Kayak hilangnya berapa lama? aduh ini kanker kulit sih bang jadinya. Makanya kami kan dianggarkan disarankan kan gambar tuh pakai sarung tangan ya, karena cat itu bahaya ya. Bang kami memang agak bandel bang, jadi kayak ya gitulah, cuman itulah bahaya sih nggak itu gila sih manusia silver tuh gila Gila ya dia. gila gila. Kebal ya dia. Bisa jadi dia anak mural. Kita nggak tahu. Kayak Oh ya mungkin Bisa jadi, kan? mungkin ya. Nah jadi kalau abang tahu tuh ada yang tadi bilang Urban tadi tuh yang itu dia ada band juga tuh. Oh, Dia gitu. pernah tampil di King Royal Prat tuh dia pakai jadi manusia silver. Ini si Urban ini satu orang. Iya satu orang. Jadi waktu dia nampil itu dia jadi manusia silver. Oh, iya. Iya bang. Gitu. Band dia genrenya apa? Dia naik popang ya. Pang itu ya punk rock gitu setahu aku. Berarti hobi lah ini ya ceritanya. Hobi udah kerjaan juga sih bang. Kerjaan. Juga self branding juga ya. Tapi di samping graffiti nggak tahu lah ke depannya gimana, bakal seterusnya di dunia seni graffitinya atau gimana? Nggak mungkin ditinggal kan sih. Sampai tinggal terus juga aku setelah ini bang. Aku sampai sekarang tuh aku nggak tahu kemana bang. Kalau misalnya aku tinggal aku mau jadi apa aku nggak tahu. Apalagi di umur 27 tahun nih kan. Itu kayak aku tuh kayak aduh ini apa gitu mau lamar kerja batas umur kan di Indonesia tuh ada kan. Tapi sekarang udah nggak ada batas umur loh, aku tengok kemarin ada dibuat di Medan Top kan mana batas umur pekerja udah ditiadakan. Ya tetap aja bang orang ada kerjaan kayak yang berbau-bau kayak coffee shop tuh ada umurnya juga kan, kayak restoran tuh F&B itu ada umurnya juga kan, tetap Aku ada tahu pasti tuh. kerjaan yang cocok apa? Apa bang? Judi. Di Kamboja. Kamboja. Orang Medan wajib Kamboja. Kalau udah menghilang dia udah pasti Nah, Kamboja. Kamboja pasti. Medan tuh banyak tuh Kamboja ya. Banyak. Ya paling kan pulang setrum ya. Ya, terus. Mau coba Kamboja bang? Ada Nah, kepikiran? oke. Aku ada kepikiran bang. Oh iya, Iya. jangan deh. Nanti Enggak, hilang sama enggak. satu biji. Gak apa bang. Hilang ke aku ini nggak rugi bang. Tapi ya seni kayak gambar itu bisa dijual ya. Bisa kali lah. Aplikasi aku tahu Behance, apa sih Behance? Behance, tapi aku nggak main di Behance, aku main di Viper bang. Tapi aku stop Viper karena punyanya orang Israel ya. Bukan karena mantan. Kayak skip Itu aja masa ya. Jangan. Karena punya Israel lah, karena punya Karena Israel. Israel. Itu punyanya dia, jadi terus juga potongannya tuh persennya tuh banyak banget potongannya bang, kayak sekitar 40% potongannya. Kalau kayak Pinterest tuh nggak dibayar ya? Pinterest tuh nggak tahu dibayar apa nggak dibayar, tapi pernah karya aku nempel di Pinterest bang. Nggak tahu siapa yang ngepost. Menurut abang dibayar nggak? Enggak sih. Maksud aku nggak sih, cuma mungkin portofolio sih. Portofolio tuh bang. Iya sih. Viper tadi deh. Viper itu pasti. Viper tuh kayak Shopee bang, kayak Shopee kan kita jual barang tuh kan. Ini kita jual jasa. Di Suka orang, keranjang juga dia berarti. ya keranjang juga kayak orderan orang keranjang nih. Lagi kalau Shopee kan sedang di packing, ini kayak sedang dikerjain gitu. Paling banyak pernah ngejual desain berapa dapat? Sehari pernah ada orang pesan 40 wajah, 40. satu sekolah, satu kelas tuh, Berapa dapat? Dolar ya? sekitar $300. 300 lumayan kali ya. Kecil-kecil, itu sebenarnya kalau di dalam gambar tuh kecil bagi orang luar bang. Iya murah banget tuh dibayar tuh. Tapi untuk di Indo lumayan ya. Indo lumayan lah ya. Apalagi untuk masih umur kita. Iya benar-benar. Apa kan rupiah lemah banget. Kemarin masih rendah ya rupiah. Rupiah lagi lemah banget rupiah. 16.000 aku kemarin sempat hampir 16 ya. 15 saja sih, tapi hampir 16 sempat. Aku pengen sih bisa mural.
Bisa. Tapi cewek aku bisa gambar. Bisa gambar, Bisa Bang. gambar. Ajakin lah Bang gambar. Bisa gambar. Ajakin Bang. Ini teman-teman kalau pengen mau graffiti di Medan, kalau kalian lagi gambar datang aja gitu, sharing-sharing atau mau coba-coba kaleng, kita selalu bawa tuh kaleng-kaleng buat orang-orang tester mau coba belajar. Itu adanya itu tiap bulan atau gimana? Tak bulan. Pantau di IG saya kan aku aja sih Bang. Jadi kami tuh ada flyer Bang. Jadi kayak Gambreng tadi. nggak gambreng, karena kami udah kayak anak-anak gambar graffiti aja gitu loh, kayak bikin jamming-jammingnya gitu, jamming-jamming. Oh, ada gitu. juga graffiti jamming ya. Ada Nggak dong, musik Bang. aja ya. Ada mural jamming namanya. Mural jamming. Iya. Jadi itu kita gambar, ya udah gambar fun-fun gitu. Fun-fun aja ya, fun-fun. Bakar-bakar. Paling sering di mana di Medan? Paling sering di Medan gak ada pasti sih Bang. Contoh kayak ada orang punya tembok yang dikasih digambar, temboknya bagus panjang gitu, di situ. Sering kali di mana? Akhir kali aku di Gatot Subroto Bang. Yang bakal mendatang di mana nanti? Rencananya belum ada. Lihatnya sih ada sih di dekat Johor, tapi aku nggak tahu nama jalannya lagi. Kenapa aku nggak tahu jalan di Medan ini namanya? Buta jalan ya. Putar jalan. Kayak tadi nyasar ke Mutatuli ya. Iya tadi aku nyasar tadi. Iya. Jadi dia nggak anak Medan. Nah, orang Medan aku nggak jauh dari Medan lah. Mana sih antar ya? Tabat. Sahabat ya. Beda arah aku Bang. Sama-sama soalnya. Ya sama saya. Oke, bahas graffiti mural. Aku juga punya banyak, nggak banyak sih, 1, 2, 3 lah. Gambar ini dia kemarin, karakter juga. Onggo Bang Onggo itu guru aku, Guru spiritual. guru spiritual. Udah lama dia ya. Udah. Rasa pertama kali aku tahu graffiti orang Medan, pertama kali itu aku cuma tahu Onggo Bang. Sama Lambo ya. Bang Lambo belum tahu. Abis kenal Bang Onggo baru kenal Bang Lambo. Karena orang tuh selalu gandeng. Selalu gandeng kalau berdua tuh. Bestian ya. Bestian. Legend dua-duanya tuh Bang. Legend ya. Legend, Udah, legend. udah dibilang legend. Bisa dibilang legend memang udah legend. Udah memang legend, ya? Legend. Kalau ada orang acara mural masih ada orang tuh. Pastilah ada pasti. Nah pasti sih tapi nah respect sama orang itu Bang, kalau orang tuh diundang orang tuh datang Bang. Oh gitu. Iya gitu Bang. Kalau orang tuh udah level up banget gitu kan. Tapi mereka masih Keluarga ya. iya masih mau datang tuh Bang, nengok bentar aja walaupun gitu Bang. Masih respect lah ke adik-adikan gitu. Aku dengar sih enak juga sih mas terjun ke muralnya. Enak-enak orang-orangnya pernah juga, terus juga ini Bang, aku pernah kumpul banyak gambar ya Bang, kayak dari gambar manual. Sore ini aku cerita nih. Nah, Dari gambar manual kayak gambar watercolor, komunitasnya di seluruh Indonesia tuh. Terus gambar-gambar yang lain digital, kayak gambar-gambar desain kan. Yang paling solid tuh Bang, anak street art Bang. kenapa gitu? Ini kan latar belakangnya street ya, pertemanan jarak Bang, pertemanan yang nggak pandang bulu ya Bang. Kayak emang nggak tahu ya Bang, solid aja gitu Bang. Kayak kalau kita main ke Jawa nih Bang, kita jumpa anak graffiti kita kenal Bang, kita bakal welcome Bang. Itu juga sebaliknya, mereka datang ke Medan kita welcome. Nah itulah Bang, sampai sekarang itu aku sampai dari survei ya, semua komunitas gambar ya, itu yang paling solid itu anak street Bang. Makanya aku tuh sekarang lari ke graffiti karena itu emang enjoy banget orang-orangnya. Oke. Iya. Oke, kalau lagi gambar nih, Hmm. yang pasti dilakukan sebelum gambar apa? Gambar. Enggak, maksudnya nggak usah bahas ke sana. Ya, maksudnya nggak usah bahas ke sana. Apa gitu? Wajib ngapain dulu gitu? Lagi ngapain dulu ya? Inilah pasti tengok tembokmu, terus kalau mikirkan nih desain apa yang cocok ya, aku desain dulu biasanya, konsep dulu. Terus bahas sama teman-teman nih, mau contoh nih mau collab nih kan, tanya nih kau mau gambar apa font, ini background kita gimana, yang satuin nggak gambarnya gitu biar supaya nyatu gitu, maksudnya biar jadi kolaborasi keren lah gitu, bukan kolaborasi berkah ya, kolaborasi keren, kolaborasi berkas. Ya, sama lagi ya. Sama lagi ya. Iya iya. Pernah nggak kalian lagi menggambar gitu kan? Ah. Lagi menggambar apa lagi? Iya. Apa, dikejar sama polisi atau Eh, sejarah nih pernah nggak? Atau dikejar satpol PP atau siapa gitu? ada dua nih Bang, mau dengar dua-duanya apa satu aja? Dua-dua boleh. Dua-duanya. Jadi aku pernah coba-coba ini Bang, tagging di Kesawan. Oh iya. Nah terus tagging Kesawan tuh sendiri, teman-teman lagi ngopi tuh di Angkringan. Terus tagging Kesawan, ternyata ada capling situ Bang, Ah. ibu Kesawan tuh. Ya. Terus kan dia baru keluar dari rumah orang siapa gitu Bang. Pas aku darat, ngapain gitu kan? Nah, rupanya dia bahasa Satpol PP Bang. Terus kejar keluar.
dengan perut gemuk tuh. Nggak dapat kan? Hah? Nggak dapat. Alhamdulillah dapat. Tapi badan sakit semua, nggak pernah lari soalnya. Ya ya. Yang Itu kedua, lagi gambar nih. Ini ruko bang. Di rukonya itu ada kakek. heeh. Dia di ruko tuh kan, dia tempat itu kan. Kayak boleh gambar nggak kayak di sini? Aku tunjukin tuh konsepnya sama kawan aku tuh kan. Di Starbucks nih. Boleh nggak gambarnya? Dia izinin, boleh gambar. Kami gambar tuh enjoy tuh. Sampai di maghrib datang tuh suami istri sama anak satu, ya kan? Tanya nih, siapa yang nyuruh gambar di sini gitu? Siapa yang nyuruh? Oh enggak bu, udah izin tuh sama kakek dalam, bapak tuh. Aku bilang tuh kan, ya kan? Dibayar nih kan kata gitu. Aku kira dibayar ini maksudnya kami dibayar. Oh enggak bu, enggak gratis aja gitu dengan lantam ya. Kami bilang kayak gini, enggak bu, enggak dibayar nih. Terus dia bilang, bayar kan ini sponsor soalnya kan kata. Kira kan sponsor bang, sponsor Ya, chat. ya. Terus aku langsung ngudang, udah minta bayar nih gitu kan. Oh iya, enggak bu, enggak bayar bu. Udah gitu kan kami yang gambar senang-senang. Oh nggak boleh kan gambar sini. Kenapa bu? Aku bilang gitu kan. Iya ini tanah punya saya, dia bilang gitu. Ya. Tanah ruko dia, tapi tanah dia bang. Terus? Nggak apa-apa. Iya iklan. Nah terus kan aku tanya tuh langsung lempar. Udah ibu sebelum bilang tuh bayar kan mau gambar sini. Langsung aku tanya. Udah bu bayar berapa gitu. Karena gambarnya mesti siap bang. Maksudnya ini gambar aku termasuk yang bagus juga ya bang. Maksudnya aku betul-betul niat gambarnya. Konsep terus sama teman aku juga konsep juga kayak betul-betul kami tuh emang mau niat gambar lah gitu. Lagi senang-senangnya lah. Bayar berapa bu gitu kan. Terus suaminya jawab tuh ya nggak usah bayar, udah hapus saya gambarnya. Nah masalah di situ bang, kami nggak baca blog bang. Itu udah pasti udah maghrib, tempat toko cat udah tutup ya pasti ya. Tadi aku bilang kayak bu, jadi ini udah maghrib nih, aku bilang gitu kan. Saya udah tutup nih. Terus gimana bu? Maksudnya biar aku tutup ini. Besok lah palingan aku bilang kan, besok lah. Saya bilang, nanti kan lari gitu kan. Enggak lari, aku bilang. Terus udah diizinin dia besok tuh, terus kami lari bang. Nggak baik lagi di situ. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2024 bang. Resek ya berarti dia. 2003 Resek jadinya. ya resa. Sedangkan aku udah izin kan sama di ruko kan. Ada yang lagi kawin cuy. Ya, Bang. Oke lah. 3 kata lah untuk sebelum kita selesai pak. 3 kata untuk graffiti. 3 kata untuk graffiti ya. Apa ya? Good vibes sih. Good. Matang bagus ya. Terus juga enjoy. 3 keren sih bang. Keren. Motivasi buat yang ingin terjun ke dunia graffiti. Kalau kalian terjun udah pasti keren gitu loh. Gitu ya. Pasti keren. Dari skill kalian cepat meningkat. Terus juga kayak pokoknya orang asik-asik sih graffiti. Insya Allah asik-asik sih. Wah graffiti keren bang. Merangkul ya. Merangkul banget. Dan antara gambar-gambar yang lain, graffiti paling keren. Gitu. Iya. Oke deh, Pak. Thank you Pak untuk cerita graffitinya. Siap. Thank you. Semoga sukses. Amin. Awal.